Perkenalkan, saya Lovita Kurniasih Rahmadani dengan NIM akhir 46. Di video ini saya akan menjelaskan tentang tindak tutur sesuai dengan teori yang telah diajarkan oleh Prof. Rohmati, lengkap dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas tindak tutur, salah satu konsep penting dalam pragmatik. Tindak tutur merupakan perbuatan yang dilakukan melalui ujaran, di mana setiap kata yang kita ucapkan memiliki maksud, makna, atau bahkan dampak terhadap orang lain. Video ini akan menjelaskan teori inti dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Austin, setiap tindak tutur memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu lokusi. Lokusi yaitu ujaran yang menyampaikan informasi atau fakta tanpa maksud tambahan. Contohnya, hari ini hujan. Kalimat ini hanya sebagai bentuk ujaran untuk memberikan informasi bahwa sedang terjadi hujan, tidak meminta menyuruh atau mengekspresikan sesuatu perasaan. Lalu yang kedua, ilokusi. Ilokusi yaitu ujaran yang menyampaikan maksud tertentu atau niat penutur. Contohnya, jam segini kok sudah datang, menyampaikan kritik atau pertanyaan, bukan sekedar kalimat. Yang ketiga, perlokusi, yaitu dampak dari ujaran. Contohnya, ruangan ini panas sekali. Dari contoh ini bisa membuat teman menyalakan AC. Jadi, tindak tutur bukan hanya berbicara, tapi melakukan sesuatu melalui kata-kata. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Austin dan John Searle, tindak tutur ilokusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, representatif. Representatif menyatakan kepercayaan penutur terhadap kebenaran sesuatu. Misalnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Yang kedua, direktif. Direktif bertujuan mengarahkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Seperti, tolong ambilkan buku itu. Yang ketiga, ada ekspresif. Ekspresif menyatakan perasaan atau sikap penutur. Misalnya, aku senang kamu berhasil. Yang keempat, ada komisi atau janji, menyatakan komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Misalnya, aku akan datang besok. Yang kelima, ada deklaratif. Deklaratif yaitu mengubah status atau keadaan sesuatu setelah diucapkan. Misalnya, sidang ditutup. Tindak tutur hadir dalam komunikasi sehari-hari, baik langsung maupun tidak langsung. Tindak tutur langsung terjadi saat kita berbicara tatap muka seperti memberi perintah, menyampaikan informasi, atau menyampaikan ucapan terima kasih. Tindak tutur tidak langsung terjadi lewat media, misalnya saat kita chat di WhatsApp, di mana maksud dan pengaruh ujaran tetap bisa dipahami, meski tidak bertatap muka. Memahami tindak tutur membantu kita membangun hubungan sosial dengan sopan dan santun. Lalu yang kedua, menggunakan strategi bahasa kontekstual seperti ungkapan implikatur atau sindiran halus. Lalu untuk yang ketiga, menunjukkan status sosial atau kekuasaan melalui deklaratif atau direktif. Dengan memahami fungsi ini, komunikasi kita menjadi lebih efektif, aman, dan menyenangkan. Kesimpulannya, tindak tutur bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan melalui ujaran yang menyampaikan maksud, perasaan, dan berdampak pada orang lain. Berikut adalah cuplikan contoh dari tindak tutur. Mbak Ridin, ini sate itu satu porsi berapa ya Mbak? Harganya Mbak? Kalau sate ayam 17. Sate ayam 17. Kalau sate kelinci 20. Sate kelinci ini 20. Yang membedakan apa Mbak? Ya, beda, harganya lain Pak. Harganya lain. Belinya hidup sama Belinya hidup. sate ayam itu lain. Lain ya Mbak? Mahal kelinci. Mahal kelinci. Iya.
Nah, kalau misalnya satu porsi tapi harga campuran gimana, Mbah? Nah, harganya berapa, Mbah? 20. 20 juga ya, Mbah? Tapi tambah sate ayam. Tapi tambah sate ayam. Iya, Oh, sate gitu. ayam tambah. Hmm. Jadi ini kalau kita lihat, kawan, kita bicara masalah pragmatik khususnya dalam bidang tindak tutur. Nah, tindak tutur yang disampaikan Mbah Ridin ini merupakan tindak tutur yang menyampaikan kepada lawan tutur bagaimana satu porsi sate ayam itu harganya 17.000. Kalau sate kelinci itu 20.000. Nah, kalau porsi integrasi dua-duanya antara sate ayam dan sate kelinci itu bisa harga 20.000, tapi sate ayam ditambah. sate ayam ditambah gitu. Nah, kawan, jadi kalau kita diskusikan masalah tindak tutur yang disampaikan Mbah Ridin ini sebenarnya memang ada maksud atau implikator yang terkandung di dalamnya, bahwa tuturan Mbah Ridin ini mengandung daya persuasif. Bagaimana lawan tutur ini khususnya konsumen itu bisa tertarik untuk membeli sate kelinci dan sate ayam ini. Nah, dan ini bisa dibuktikan dengan apa yang sampaikan Mbah Ridin berikut ini. Mbah Ridin, kalau yang membuat sate ini menjadi maknyus apa, Mbah? Tergantung bumbunya enak. Tergantung bumbunya. Iya. Nah, ini kelebihan dari sate Mbah Ridin ini apa? Kelebihannya. Iya. Kok menjadi enak itu apa? Sajiannya apa, Mbah? Enggak ada, cuma ya, bikinnya bumbu itu Bikinnya pas. bumbu pas. Iya. Oh, jadi porsinya pas gitu Iya. ya. Tariannya bumbu, rangkaiannya bumbu. itu Rangkaiannya pas. bumbu pas. Iya. Itu yang membuat rasanya jadi maknyus. Iya. Jadi implikator yang disampaikan oleh Mbah Ridin bahwa tindak tutur racikan bumbu pas ini sebenarnya mengandung maksud yang terselubung bahwa dengan racikan yang pas, yang serasi, ini akan menghasilkan rasa yang maknyus. Jadi disinilah sebenarnya kalau kita analisis bahwa seorang penjual sate itu bisa mempengaruhi lawan tutur, bisa mempengaruhi konsumen untuk bisa membeli sate ini. Satu porsi 17.000 untuk sate ayam, lalu 20.000 untuk sate kelinci, atau 20.000 tetapi bisa kombinasi antara sate ayam dan sate kelinci. Dan ini betul-betul sudah disampaikan Mbah Ridin bagaimana mempengaruhi konsumen untuk membeli sate ini dengan betul-betul disampaikan dengan tindak tutur yang persuasif. Jadi ketika kita belajar masalah tindak tutur di dalam pragmatik, maka kita perlu pahami siapa penuturnya dan siapa lawan tuturnya. Nah, setelah kita paham siapa penutur lawan tutur, maka penutur harus memahami lawan tuturnya. Dengan memahami pragmatik, kita dapat berkomunikasi lebih dewasa, santun, dan efektif. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan pragmatik selanjutnya.